Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah bermurah hati, ya, karena dengan kemurahan hati itulah, dengan sholawat itulah channel ini dapat eksis hadir dengan setia, ya, di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Oke, berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, link kajian dari channel dakwah ini. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kalian semuanya atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semua. Semoga doa-doa kita ini menjadi doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Di sini, aduh, seharian hujan, maka ini kita geser shootingnya di pada maghrib. Kalau nanti ngunggahnya agak telat, ya dimaklumi aja, ya. Ya karena memang keadaannya seperti ini, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian kita, ya, aku minum dulu pengusir dingin. Ini hujan terus ini seharian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku, ya, atas apa yang kalian sampaikan. Pertama dari Soleha kita Gispati yang ada di Palu, nyimak di menit ke-10. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya Kang Hermas Ediso, ya, Kang Mas kita dari Kalteng, hadir nyimak Gus, 3 jempol, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra, Islam rasional, dan mulai memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah mengerti ternyata sangat indah dan mengasihkan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dulu ulun sering pusing mencari arahnya. Ulun ucap terima kasih sama Gus yang sangat mudah memberi penjelasannya. Oke, terima kasih juga untukmu yang telah dengan semangat tinggi mau belajar bareng bersama teman-teman di sini, sehingga itu akan memperkokoh bangunan keimananmu, ya. Dan pesan aku tetap saja menjaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan mungkin ada dari keluarga yang masih kafir, itu hubungan baiknya tetap saja dijaga, ya. Dan jangan pernah memutus hubungan, ya, tetap aja berhubungan baik. Humanismenya itu tetap, ya, walaupun secara akidah sudah beda, ya, tentunya beda, ya, tapi bukan berarti itu alasan untuk menutup hubungan humanisme persaudaraan. Tetap aja, ya, dan kamu harus tampil baik, mengesankan, ya, dan kalau ada yang tanya sama kamu, ya jawab aja sebisamu, gitu, ya. Nanti kalau nggak bisa tanya sama aku. Ya, misalkan ada yang tanya kenapa kami disebut kafir, gitu, ya jelaskan
Kafir itu sebutan lawan dari iman. Jadi dalam Al-Quran itu ada konsep iman kafir. Iman itu lawannya dari kafir. Kafir itu artinya menutup. Menutup dari apa yang ditutup. Nah, konteksnya di sini adalah Islam. Gitu. Jadi orang yang menutup terhadap Islam itu artinya kafir. Sama saja saya juga bisa kafir. Saya bisa kafir, yaitu saya menutup. Karena saya hanya menerima Islam, artinya saya menutup, saya kafir terhadap semua yang di luar Islam. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, segala macam itu saya kafir terhadap itu. Jadi kafir itu sebutan, artinya menutup. Jadi bukan sesuatu yang menghina, mengejek, enggak. Karena di dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama begitu. Kita aja jelaskan pelan-pelan ya sambil ngobrol gitu. Oke, aku juga berharap semoga semua ini juga terimbas untuk semuanya yang telah mengambil peran dalam bersolawat kepada channel dakwah ini ya. Kita bahagia ya, Kang Hermas Edison ya, semakin bisa memahami Al-Quran meskipun itu tentunya harus bertahap dari waktu ke waktu, harus tekun gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke bersaudara Gufron ya. Ini terputus ini tulisannya. Bersaudara Gufron, ingat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini Mas yang request ini ya. Alhamdulillah, clear, jelas, gamblang, mantep. Terima kasih JM. Oke, terima kasih juga untukmu ya. Dan terima kasihmu itu juga tentunya bersambung kepada semua saudara-saudara kita yang telah bersolawat. Sebagaimana tadi terima kasihnya Kang Mas Hermas dari Kalteng ya. Semoga panjenengan dan keluarga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Matur nuwun. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, itu maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Dan bahwasanya tidak ada ilah selain dia, maka maukah kamu berserah diri kepada Quran surat 11 ayat yang ke-18. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mantap. Terima kasih untuk Kang Mas bersaudara Gufron dari Kendal Kaliwungu ya, kalau nggak salah. Oke, berikutnya ya boy. Terus ganggu kalau ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagaimana mau bisa berecovery 100% ya tiap hari kehujanan gitu. Tapi alhamdulillah enggak demam aku, cuman batuk aja sama suara parau. Alhamdulillah enggak demam. Jadi ini dingin biasa ya. Oke, Kang Norman Fadila, tingkat tinggi penjelasan isim dan mufrad Rasul dan Rasul. Di bagian ini ku buka berulang-ulang dengan melihat ayat Quran langsung dan terjemahan depak. Argumen yang kuat, konsisten, saling terkait. Kalau di kajian salaf, Gus bisa dipanggil maju sama guru ustadz buat jelasin atau diskusi empat mata. Sehat selalu Gus dan keluarga, saya sangat butuh ilmunya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Norman Fadila ya. Ingat, kalau kamu sudah tahu, apa yang kamu tahu harus kamu bagikan kepada yang lain. Jadi pengetahuan itu, ilmu itu zakatnya diajarkan. Kamu sekarang tahu bagaimana kita memahami Quran surat Ar-Ra'd 13:38 ya. Bahwa itu bersifat general, semua ya, semua tanpa mengecualikan. Ya, Rasul itu semua ya punya dzurriat dan punya istri ya gitu. Oke, terima kasih Kang Norman Fadilah. Oh, 2 kali Kang Norman Fadilah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Gus, salam hormat dari Balikpapan. Selain kristologi, di channel ini dapat pelajaran akidah, sosial, fikih,
filosofi. Terima kasih Gus. Terima kasih. Aku juga terima kasih untukmu ya. Tetap seperti tadi pesanku ya. Apa yang kamu dapatkan di sini bagikan ya, bagikan kepada yang lain ya, supaya kamu zakatnya itu bisa kamu penuhi ya. Kalau kamu nggak bagikan berarti kamu nggak bayar zakat. Nggak usah pelit sama ilmu, nanti Allah akan beri kamu ilmu yang baru gitu ya. Nggak usah pelit, harus tahu kasihkan gitu ya. Dan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu termasuk kelompok orang-orang yang baik. Kita berusaha untuk bisa masuk ke dalam habitat itu gitu ya. Jadi aku, kamu yang belajar, yang mengajarkan Al-Quran itu sama-sama baik gitu ya. Oke, terima kasih Kang Norman Padilah. Kemudian Sam Irfan Al-Akbar masih menimbrung dalam pencarian makna zuriat dan sebagian kali ini dari rumah Solo. Waduh, hamure kerek. Dia manduk Solo, nduk Malang, nduk Jambi. Ayas utas wae kadit. Itu bahasa programnya Kerangalam, arek Malang ya. Kalian enggak tahu. Waduh, rumahnya banyak, ada di Malang, ada di Solo, ada di Jambi. Aku satu aja nggak punya, gitu artinya. Ya, ini dia lagi di rumah Solo. Oke, untuk Sam Irfan Al-Akbar, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu sehat ya. Karena tugas berat di Jambi itu sedang menanti ya. Dan itu akan merubah kehidupan humanisme manusia ya. Karena bendungan itu nanti akan merubah sistem pertanian menjadi lebih mudah ya. Kalau bisa juga nanti perikanan. Jadi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan. Dan itu baik. Jadi kita sebagai orang Islam harus memberikan kebaikan kepada sesama ya. Oke. Berikutnya SA Channel, GMU baru yang terus mau belajar. Mantap Gus, saya mendukungmu. Jika sampean ada yang kurang kompeten pada aspek bahasa Arabian, saya siap kawal dan beri masukan. Mantap. Salam Isra dari Cianjur, semoga channel ini makin populer terutama pada generasi milenial agar semakin cerdas dan mau belajar. Terima kasih atas supportnya, support bahasa Arabiunnya, support channelnya semakin populer, tapi faktanya juga jalan di tempat atau jalan tapi lambat ya, karena kita tahu ya memang apa ya, kita ini kan jalur yang kita pakai itu bukan struktural tapi kultural. Kultural itu membangun kesadaran. Kalau struktural itu bisa dipakai banyak sama orang yang punya kekuasaan. Dia bisa memerintahkan secara kuat terhadap bawahannya karena dia punya kekuasaan. Itu namanya struktural. Kalau kita kan kultural. Kultural itu merakyat ya, kultur, budaya. Jadi kita membangun kesadaran. Semoga generasi-generasi milenial itu mau belajar gitu ya. Tapi kan ya sulit, cuman yang namanya sulit bukan berarti kita harus biarkan. Ya, kalau mau nonton video-video yang spektakuler, yang hohohihe, yang sebetulnya isinya itu tidak lebih dari sampah, cuman karena hohohihe tadi itu ya, tidak terlalu jelimet, sederhana gitu. Ya nggak apa-apa lah itu ditonton kalau memang nggak bisa ditinggalkan. Tapi yang kajian-kajian ilmu itu juga harus tetap diikuti, seharusnya begitu. Ya tapi faktanya nggak begitu. Cuman itu jangan sampai melemahkan perjuangan kita. Ya tetap saja kita beri kajian-kajian yang akademis. Harapannya sih generasi milenial itu bisa tertarik ya. Karena apa? Yang tua-tua kan akhirnya juga koit. Digantikan yang milenial. Yang repotnya kalau milenialnya goblok. Waduh, kacau dah. Oke, terima kasih untuk SA Channel. Semoga suasana di Cianjur ya bisa kembali kondusif. Tentunya dengan syarat. Aku kadang-kadang pingin juga membahas Cianjur itu ya. Cuman aku sayangnya bukan saksi mata sih. Jadi apakah informasi yang aku terima itu benar? Itu juga perlu dikoreksi gitu.
Kalau kita tidak hidup dalam hukum Allah, jangan main-main. Gitu loh. Ya, intinya begitu. Harus hidup dalam hukum Allah. Ya. Seperti yang kita tahu lewat WA, lewat TikTok, Instagram, segala macamnya, itu kan informasinya simpang siur tentang Cianjur dan sekitarnya. Ya. Kita tidak tahu kepastian beritanya seperti apa, karena sekarang ya berita itu menjadi liar gitu ya. Tapi harapan kita tetaplah, semoga ayo kita hidup dalam hukum Allah supaya Allah itu kasih sayang sama kita. Ya. Oke. Itu doa untuk Cianjur, semoga menjadi lebih kondusif dan menjadi lebih baik tentunya dengan kembali hidup dalam hukum Allah, begitu. Oke, berikutnya untuk Kang Nurkolis, Brebes hadir ngaji ya. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, Kang Nurkolis ini yang punya Brebes ini. Mantap dah. Bapak Iwan Tamim yang punya Tangerang, menyimak Tuan Guru JM salam Isra luar biasa. Ada iklannya 20 menit 2 kali. Yang penting bisa ikut ngaji. Perjuangan itu ada pengorbanan. Mantap. Saya juga kadang-kadang bingung Pak Ikhwan ya. Dan kebingungan saya itu kan bisa jadi juga peor-peorku juga menghadapi. Kita mau belajar, mau melihat kajian, tiba-tiba masuk iklan, ini masih mending 20 menit. Ada yang sampai berapa jam itu? 6 apa? Ada yang sampai 6 jam. Aku kadang-kadang bingung, ini iklan apa game ini? 6 jam Pak, pernah tak biarin memang. Terus ada lagi iklan-iklan tetangga kita itu yang masuk. Dan itu panjang-panjang, bahas people, bahas apa gitu. Aku juga kadang-kadang lah kalau begini caranya kapan mau belajar gitu. Sebetulnya kalau kita boleh memilih, iklan itu sering tapi ya 3 menit paling panjang. Itu lebih ideal gitu. Cuman ya kita ini tidak punya otoritas ya. Yang punya otoritas itu kan YouTube ya, bagaimana lagi gitu ya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim ya, sudah bertahan di 20 kali 2 berarti 40 menit menahan iklan. Memang perjuangan itu ada pengorbanannya. Oke. Berikutnya Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Muhammad Bintang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga tetap semangat belajar. Ingin bertanya tentang orang Majusi yang tahu kelahiran Sang Mesias, dan saya pernah baca bahwa konsep Islam sama dengan konsep agama Majusi, Zoroaster, Ahura Mazda ya. Apalagi ini? Ahura Mazda, Tuhan mereka sama dengan konsep Allah dalam Islam. Apakah nabi mereka yang bernama Zarathustra itu mirip sekali dengan nabi kita Muhammad? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih PR, aku belum bisa tunaikan ya, tapi tadi pagi di Mampir Pemonggewe tentang Sabiin yang kamu request sudah aku tunaikan ya. Oke, semoga nanti ada mod ya, kalau nggak mod sulit gitu ya. Terima kasih Kang Muhammad Bintang, nggak apa-apa ditagih-tagih terus ya. Oke. Requestmu aku tunaikan tadi pagi yang tentang Sabiin ya, Kang Muhammad Bintang ya. Oke, yang pending dulu, yang apa nih, Majusi. Kemudian Kang Sahran Gipari baru nyimak tengah malam sehabis menyantap bubur nasi panas. Waduh, jagoan kau. Nasi panas bubur bisa disantapnya. Terima kasih Kang Sahran Gipari. Beli putus suasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Gus. Salam Isra, sehat selalu dan murah rezeki. Oke, terima kasih. Berikutnya Jumat Wage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan derek ngaji. Monggo Kang. Jumat Wage. Kang Mas Laude Ambo, Kendari Sulawesi Tenggara. Nyimak. Gus, mohon kajiannya tentang kun fayakun karena para oten memahaminya berbeda dengan pemahaman saya. Para oten memahaminya bahwa ketika Allah mengatakan kun fayakun, seketika itu juga harus terjadi dan ada tanpa ada proses, khususnya dalam penciptaan Adam dan Yesus.
Terima kasih salam sebelumnya, salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Laude Ambu. Ya, enggak berani janji tapi sudah aku nanti kalau lupa diingatkan kembali tentang kun fayakun ya. Ya, kalau teman-teman Kristen bilang tidak melalui proses seperti Yesus misalkan. Nyatanya Yesus kan mengalami dimensi waktu dari bulan ke-0 baru bulan ke-9. Itu proses. Di sini nih. Ini bagus ini. Ya. Ini bagus ini. Ini behind screen-nya dimulai Bunda Maryam sampai nanti Yesus lahir. Jadi perutnya Bunda Maryam tuh enggak terus gede gitu, enggak. Ya hamil 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kecil, agak gede, agak gede, agak gede, agak gede, 9 bulan gede, hamil. Pakai proses. Yang kamu tanyain pas yang goblok paling nggak tahu dia. Mana ada yang tanpa proses. Yesus sekalipun tuh pakai proses. Makanya literasi itu perlu. Aku buku-buku gini tak baca. Ya. Literasi itu perlu, ya. Kalau ada yang bilang Yesus lahir tanpa proses atau diciptakan tanpa proses, ya itu goblok aja. Kalau gitu nggak usah didengar, nggak usah dilayani gitu-gitu, orang goblok itu untuk apa? Jadi Bunda Maryam itu perutnya nggak langsung gede gitu, ndak. Pakai proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan 10 hari lahirlah Kanjeng Nabi Isa. Gitu. Dari itu aja sudah bisa kita lihat ya, pakai proses. Berikutnya Kang Hermanan Nata Wijaya, mantap. Imah hadir Gus, salam Isra juga untukmu. Pudi 99 Gus, oke, terima kasih. Arif Musirin Tuban Gus, terima kasih. Hari Sunandar, terima kasih. Kang Didik nyimak Gus, terima kasih. Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, oh mantap, terima kasih. El Diablo Bandung di angka 08, terima kasih. Kang Didik, oh 2 kali Kang Mas Didik. Semua nabi punya istri-istri dan keturunan tanpa terkecuali, dan Nabi Isa atau Yesus. Tapi nabi kita Nabi Muhammad nggak punya keturunan ya Gus. Masa sih? Berarti ayat ini nggak bisa dipenuhi. Gimana ini? Padahal ayat ini kan general dia. Rasul-rasul. Jadi semua jamak dia. Semua rasul itu ya punya zuriat, keturunan, dan punya istri-istri. Masa Nabi Muhammad apa ini katanya? Tidak punya keturunan. Aduh, gimana ini? Ya udah kita bahas ini dulu ya. Jadi tentang bidadarinya kita pending dulu ya, supaya dia satu aliran dulu ya. Dari ini. Ya, jadi judulnya, dapatkah ya Kanjeng Nabi Muhammad memenuhi kriteria, requirement, persyaratan, kriteria. Ini ya, Quran surat, nanti deh ya, judulnya begini. Jadi ini tajuk kita. Ya. Atau aku taruh di sini biar nanti cukup. Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13, 38. Tuh. Terpenuhi nggak ini? Ya. Masa nggak punya keturunan Nabi? Ya. Ini kemarin sudah jelas ya, rasul-rasul ya. Jadi beberapa rasul itu kita dekonstruksi menjadi rasul-rasul karena dia jamak, di sini mufradnya. Ya. Ini sudah jelas ya. Sebetulnya aku perlu ini juga, tapi nanti aku kalau menjelaskan gimana? Ya sudahlah, ya. Ya, Bos.
Terus coba kamu pikirkan dulu, punya anak enggak ya? Punya keturunan enggak Nabi? Kalau Nabi Muhammad tidak punya keturunan, berarti ayat ini kan menjadi mentah, salah. Gitu loh. Masa kitab suci salah? Itu resiko loh itu. Ya. Pertanyaannya sederhana, tapi efeknya itu akan sangat dalam. Akan sangat dalam. Coba begini ya. Semua nabi-nabi punya istri-istri dan keturunan, tanpa terkecuali Nabi Isa atau Yesus. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad nggak punya keturunan ya Gus. Nah coba. Kalau Nabi Muhammad tidak punya keturunan, berarti kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memenuhi kriteria ini. Kalau kriteria ini tidak bisa dipenuhi, berarti informasi yang disampaikan salah dong jadinya. Lah kalau kitab suci kok salah? Kan begitu. Ya. Gimana ini? Oke. Gini dulu aku jelaskan dulu ya. Karena Irfan Al-Akbar juga coba dengarkan baik-baik supaya kamu paham apa itu dzurriyyah. Aku itu beda ya. Contohnya tentang maksum ya. Maksum itu bukan berarti publik kan memahaminya maksum itu tidak bisa atau tidak pernah salah. Kanjeng Nabi itu tidak pernah salah. Tidak bisa salah. Kan dipahami begitu. Kalau aku enggak. Maksum itu artinya bukan tidak bisa salah atau tidak pernah salah. Tetapi tidak boleh dikritik. Karena apa? Karena hak kritiknya itu ada di Gusti Allah yang Maha Agung. Nanti kalau salah, yang membenarkan itu Allah. Maka kanjeng Nabi itu tidak boleh dikritik. Karena kalau dikatakan kanjeng Nabi nggak bisa salah, enggak. Di Al-Quran tuh berapa kali salah. Surat Abasa, terus tentang madu. Salah itu. Tentang tawanan perang nanti. Salah. Nabi itu pernah salah. Ya. Maka dari itu aku tidak menggunakan pendapat mainstream bahwa maksum itu tidak pernah salah. Maksum itu menurutku artinya tidak boleh. Kita tidak boleh mengkritik. Itu dalam hal teologis loh ya. Dalam hal humanis ya boleh. Makanya ketika kanjeng Nabi nanam kurma dan salah itu ya, tempatnya salah, sahabat dengan bijak bertanya, ya Rasulullah, engkau menanam itu atas kemauanmu sendiri atau atas bimbingan wahyu, kira-kira gitulah ya. Kanjeng Nabi jawab atas kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri yang lebih baik di sana ya Rasulullah. Nah, ditunjukkan. Berarti itu masalah humanisme. Kalau masalah humanisme Rasulullah bisa dikritik. Dan Rasulullah kan bilang, kalau masalah dunia kamulah yang lebih tahu. Artinya silahkan, tapi kalau masalah agama harus ikut aku. Karena peradaban itu terus berkembang. Sedangkan Rasulullah itu kan kanjeng Nabi hidup dalam ruang waktu yang terbatas. Jadi dengan sigap kanjeng Nabi mengatakan kalau agama ikut aku, kalau masalah yang lain-lain humanisme itu silahkan. Gitu. Ya, nah itu contohnya. Ini sebagai contoh sebelum aku masuk ke sini. Itu contoh aku beda dengan publik dalam memahami apa itu maksum. Ya. Nah kemudian dzurriyyat juga begitu, dzurriyyat. Keturunan, ya. Keturunan. Tolong diperhatikan ini ya, Irfan Al-Akbar ya. Keturunan itu kalau menurut aku bukan hanya laki dan laki saja, nggak begitu cara membacaku. Keturunan itu ya laki ya perempuan. Cuman perempuan itu pemutus keturunan. Laki itu pelanjut keturunan, gitu loh ya. Nah, jadi gini, ini misalkan ya, gue lah ya, sama istri gue, ya, gini ya,
Dari sini ya, dari sini lahirlah Grahito. Itu lahirlah Ranti. Ya. Ini gue, ini istri gue. Keturunan. Kalau gue nih ya, lihat ini sudah setengah jam. Kalau gue nih ya, Grahito dan Ranti ini keturunan. Tetap aja gimana ya cara jelaskannya supaya kalian ngerti ya. Jadi gini loh. Ranti ini juga keturunan gue. Grahito keturunan gue. Tapi Grahito ini karena dia laki itu ya boleh kak lambang ini. Ini perempuan ya. Hah? Kalau perempuan plus. Gini. Yes, ini laki ini perempuan enggak? Enggak tahu aku mana yang mana. Ya. Grahito itu pelanjut keturunan. Sedangkan Ranti itu pemutus. Gitu loh. Pemutus keturunan. Aku membacanya begitu. Jadi Grahito dan Ranti sama-sama keturunanku. Tapi Grahito itu pelanjut keturunan, Ranti pemutus keturunan. Nah, sekarang gini ya. Grahito ya nikah. Di sini dia nikah, ya, dia punya anak C gitu ya. Anaknya ini nisbahnya ini masih ke aku. Ya. Dia ke sini, ke sini, ke sini. Karena laki-laki, Grahito. Tapi kalau Ranti misalkan menikah sama F, maka anaknya nggak bisa ke aku. Anaknya itu nisbahnya nanti ke suaminya, ke mertua laki-lakinya. Paham nggak kalian? Ya. Jadi sebetulnya keturunan itu ya laki-laki dan perempuan. Cuman perempuan itu pemutus keturunan. Jadi anak yang dilahirkan oleh anak perempuan kita itu tidak bisa dinisbahkan ke kita. Tapi kalau garisnya laki-laki dari Grahito itu, Grahito punya anaknya laki-laki itu ke aku. Nanti anaknya laki-laki Grahito itu juga ke aku. Nanti punya cucu laki-laki itu ke aku. Lah, terus gitu. Kalau perempuan nggak putus. Contohnya gini lah ya. Ini ada soleha kita dari Parapat. Namanya Kurnia Nur Huzaifah. Aku tanya. Dia kan kalau manggil aku tulang. Tulang itu paman atau om. Aku kira dia Batak. Maka aku tanya. Boru apa kau? Jadi kalau cewek itu boru, kalau cowok itu marga. Terus dia jawab, saya tidak punya boru tulang karena bapak saya itu Jawa, ibu saya Batak. Dia nggak punya boru. Seandainya dibalik, bapaknya Batak, ibunya Jawa, dia punya boru, ngikut bapaknya. Kalau bapaknya Hutapea, maka jadinya Kurnia Nur Huzaifah Hutapea. Begitu. Tapi karena yang Batak itu ibunya, maka dia tidak punya marga. Putus. Itulah yang menjadikan kenapa anak laki-laki itu dalam antropologi ini ya, budaya Batak itu mahal karena dia akan melanggengkan keturunan ini, tidak memutuskan keturunan tapi melanggengkan keturunan. Dan mereka ini ya, ini antropologis ya, budaya bukan agama. Kalau laki itu kan marga. Kalau perempuan tuh boru. Misalkan ini marga Silalahi. Ada cewek boru Silalahi. Ini nggak boleh menikah mereka. Karena ini satu saudara. Marga itu mengikat kesatuan mereka. Nggak boleh. Jadi nggak ada ceritanya
boru silalahi dinikahi oleh marga silalahi, tidak boleh. Ya. Nah, nanti misalkan marga silalahi menikah dengan boru Siregar. Ini untuk nulis kok. Siregar, ya. Aduh, gimana ini ya? Ininya Siregar ya. Maka anaknya itu nanti Siregar. Sorry. Ini nah kan enggak kon. Ini harus aku jelaskan dulu sejelas-jelasnya. Karena kalau misalkan Kanjeng Nabi nggak mendikreter ini bahaya loh. Gugur sebagai kitab suci. Ya. Ini laki ya, perempuan. Lakinya siapa tadi? Silalahi. Perempuannya Siregar. Maka anak mereka itu nanti ngikut bapaknya semua. Kalau laki ya marga Siregar, kalau cewek boru Siregar. Gitu terus. Aduh, salah lagi. Salah. Apa aku sering kemarin tuh diingatkan oleh Huzaifah ya tentang isim itu. Ini juga salah ngomong. Maksudku begini. Yang laki itu silalahi nikah dengan marga silalahi nikah dengan boru Siregar. Maka anak mereka nanti itu yang laki-laki yang perempuan ikut bapaknya. Maka kalau laki marga silalahi, kalau perempuan boru silalahi, begitu loh. Borunya ibunya Siregar tuh hilang. Ya. Hilang gitu ya. Oke. Kembali ke sini ya. Ini serba repot ya. Kalau nggak dikasih air dia sulit hilang. Tapi kalau dikasih air langsung untuk nulis nggak bisa, dia perlu kering dulu. Jadi ya yang enak tuh pakai kertas memang, kertas ya. Berarti ongkos. Balik. Berapa duit gitu. Nah, kita pakai aja apa yang ada ya. Sekarang Yakob ya. Yakob. Kita ke kitab suci adalah Yakob ya. Ini kan 12 laki-laki dan 1 perempuan. Ini Dina. Ya. Ini dimulai dari siapa ya? Yang pertama itu anaknya, lupa aku. Kita ambil wakil Yusuf aja lah. Yusuf dan kawan-kawan. Ini karena laki, dia keturunannya ini itu akan disebut keturunan Yakob atau Israel. Tapi nanti Dina menikah sama orang lain, sama laki lain. Anaknya ini nggak bisa dinisbahkan ke Yakob atau Israel, nggak bisa. Tapi kan Dina ini tetap nasabnya ke Yakob, seperti 12 saudara laki-lakinya ke Yakob. Jadi kalau Ranti menikah itu tetap aku yang menikahkan nanti. Tapi Ranti itu pemutus keturunan bagi aku. Anaknya Ranti itu nanti nisbahnya ke suaminya dia, langsung ke mertuanya dia, gitu loh. Tapi Ranti kan tetap keturunanku. Cuman dia pemutus keturunan. Kalau Graito pelanjut keturunan, gitu loh. Paham ya? Nah, sementara publik biasanya mengatakan kalau perempuan itu anak, kalau laki itu keturunan. Kalau aku enggak begitu. Ya. Anak dan laki itu tetap dalam perspektif keturunan. Cuman yang laki itu melanjutkan keturunan kita, yang cewek itu memutus keturunan kita. Kenapa begitu? Nanti kalau ada menikah doa apa kan tetap gue, contohnya Ranti, tetap gue, bukan orang lain yang jadi. Misalkan menikah, yang menikah kan tetap gue. Ya. Ini dipahami dulu ya.
Oke. Berapa lama tuh? 40. Gimana nih kita lanjut? Kalau dilanjut nanti dia panjang, ngunggahnya juga kesulitan terlalu malam. Sudah nih kita bikin seri ke-1 aja lah ya. Seri ke-1. Ya. Aku kasih guiding karena nanti ini kita berbicara tentang yang pernah kita bahas dan itu sensitif tuh ya. Tolong dipahami secara dewasa. Itu sensitif. Tentang aku dulu pernah membahas tentang habaib. Ya, tentang habaib. Itu bagaimana duduk permasalahannya sudah aku jelaskan di videonya, itu ada berapa seri nggak tahu aku. Kamu pelajari dulu. Sehingga aku nanti menjelaskan ini enak, ya. Apakah benar? Karena kalau misalkan Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memenuhi kriteria Ar-Ra'd 1338 yang katanya tadi tidak punya keturunan, ya masalah besar. Lah kitab suci ya sudah nggak suci lagi loh gitu. Kan itu yang sedang kita kaji ya, tapi tolong itu tentang Habib-Habib itu kamu tonton dulu ya. Jadi untuk bekal besok di seri yang kedua. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalian harus semuanya menjaga Allah, menjaga Kanjeng Nabi, menjaga Al-Quran, menjaga Islam dalam bingkai imanmu, tapi hormati saudara kita yang lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Alhamdulillahirabbil alamin.